yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustaz Muhammad Nahrawi, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Syariah Syariah Bapak Eko Pianto, Ketua RW 029 Bapak Syarikun, dan yang saya hormati Bapak-Bapak hadirin jemaah Syariah Syariah yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur yang disertai dengan nikmat sehat walafiat. Sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu dari kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah yang insya Allah akan dilanjutkan dengan pengajian taklim Quran. Salawat serta salam marilah kita curahkan kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kita semua yang senantiasa berusaha yang masih mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa sahaja yang dimakan dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita buka pada hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah yang mana mudah-mudahan berhasil Allah yang menjadi surah Al-Fatihah ini kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menuntut ilmu, sehingga dapat dengan mudah memahami, melaksanakan dan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh kita bersama. Pada hari ini Allah yang bersolehah ila hadirin wa istighfar Rasulullah Allahumma salli alaihi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a as-sani wad daraji عالفتى يا جيرة العالمين يا ويل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عالفتى يا جيرة العالمين يا ويل الجود والكرم لا نجير عنهم بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم بالسكن ومن خوفهم أمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السان والدرج عالفتى يا جيرة العالمين يا ويل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Mushola Asy-Syariah Bapak Eko Novianto beserta anggota dan pengurus yang lainnya, yang kami hormati pula seksi Ubudiyah Bapak Redi, Bapak Winarto, Bapak Zainal, dan juga bapak-bapak yang lainnya. Yang kami hormati pula sahibul wilayah Bapak Ketua RW 29, Bapak Udik Sodikun Su'ata Sodikin, Maftahanallahu fi tuli hayatihi. Mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umurnya, Allah berkahi kehidupannya, Allah berkahi rumah tangganya. Selamat datang Haji Yoda. Yang kami hormati pula para sesepuh, bini sepuh kita, orang-orang tua kita, wabil khusus Bapak Dasuki, Bapak Haji Suritno, Bapak Dadang. Kebetulan Bapak Camat nggak hadir dan Pak Dadang hadir, dan juga yang kami hormati para ketua RT se-RW 29, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna bakti, dan juga hadirin jamaah yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, karunia-Nya, taufik serta hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama dapat meluangkan waktu dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Salah satu di antaranya ialah kita dapat menunaikan sholat subuh berjamaah, ditambah dengan bertasbih, bertahmid dan bertakbir, dilanjutkan duduk sejenak bermuajahah bersilaturahim, diteruskan dengan ta'limul Quran wa ma'arijul huruf, dan juga ala kadar makna atau artinya kesemuanya ini mudah-mudahan Allah hitung, Allah catat sebagai amal ibadah kebaikan kita, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita pada pagi hari ini sebagai isyarat bahwa besok kita akan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya sekaligus sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin yang sekalian, sebagaimana biasa sebelum kaji kita mulai, tidak henti-henti dan tidak bosan-bosannya kita awali dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah, dengan harapan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah.
Allah jadikan putra putri istri saleh dan salihah. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah segera berangkatkan ke tanah suci Makkah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji maupun umrah ala hadihin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Kita doakan keluarga kita, sanak famili, handai tolan, tetangga, depan, belakang, kanan, kiri kita. Wabil khusus istri dari Bapak Sunggang, mudah-mudahan Allah senantiasa angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, Allah berikan keajaiban, Allah sembuhkan istri beliau. Setelah sembuh mudah-mudahan kembali aktivitas, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah, dan juga jamaah kita Bapak Sumarno yang saat ini masih belum bisa hadir, dan juga saudara-saudara kita yang dalam perjalanan menjalankan tugas, diantaranya Bapak Andan lagi keluar kota, Bapak Camat juga lagi ada urusan, dan jamaah kita yang saat ini tidak bisa hadir dalam melaksanakan tugasnya. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, Allah berikan kesuksesan, Allah berikan keberkahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bapak hadirin jamaah sekalian, mari kita kaji kembali juznya, masih juz 17. Surat di sini masih surat Al-Hajj, halaman di sini halaman 271. Ayatnya kita coba kaji ayat 53 atau 52 ini. 52 ya Pak Ridi ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ayat yang sebelum ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian yang telah diciptakan oleh syaitan laknatullah alaih, tiada lain ialah sebagai ujian kita, ya. Ayat yang selanjutnya, waliya'lamal ladzina utul ilma, dan agar mengetahui bahwa orang yang sudah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
annahu sesungguhnya hu-nya ialah Al-Qur'anul Karim al-haqqu mir rabbik, benar-benar Al-Qur'an itu dari Tuhanmu, ialah dari Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan dengan wasilah malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, atau hudal linnas, atau sebagai petunjuk bagi manusia agar ia mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik, ya. Jadi Al-Quran ini sebagai pedoman kita sebagai orang yang alhamdulillah ditakdirkan memeluk agama Islam. Fayu'minu, maka berimanlah mereka atau berimanlah kita kepada siapa? Kepada apa? Kepada Al-Qur'anul Karim yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatubitalahu qulubahum, dan tunduklah hati mereka kepada Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman kita, ya, sebagai pedoman orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha lahadi, dan sesungguhnya Allah memberikan petunjuk. Ini lamnya lam taukid. La itu kalau arti sebenarnya tidak, akan tetapi ini lamnya lam taukid, menunjukkan kesungguhan, kepastian bahwa Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Siapa yang diberikan petunjuk? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, termasuk kita yang hadir pada pagi hari ini, termasuk orang yang beriman, yang percaya, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila siratim mustaqim, Allah berikan petunjuk kepada kita atau ke jalan yang lurus, ya. Alhamdulillah, walaupun situasi dan kondisi seperti ini, pagi-pagi Allah gerakkan hati kita, Allah ringankan langkah kaki kita menuju tempat yang sangat mulia, Radhatul Jannah, taman surganya Allah. Kita keluar dari rumah sudah dikawal oleh malaikat. Innal malaikati ajnihatiha, sesungguhnya malaikat itu mengawal kita sampai tempat tujuan majlis taklim. Luar biasa, masya Allah, malaikat pun mengawal kita. Wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu hatta ya'tiyahumus sa'ata baghtatan aw ya'tiyahum 'adaba yaumin aqim. Wala yazalul ladzina kafaru, ini diartikan ada yang senantiasa atau ada yang diartikan tidak henti-hentinya. Siapa? Alladzina kafaru, orang-orang yang kufur, yang ingkar. Apa sih? Fi miryatin, dari keraguan tentang minhu, dari Al-Quran, ya. Orang yang kufur,
orang yang ingkar, yang selalu meragukan Al-Quran. Padahal Al-Quran hudalin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu la raiba fi, tidak perlu diragukan, tidak meragukan. Udah, jadi Al-Quran itu tidak perlu diragukan. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tidak perlu diragukan lagi karena memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yatiyahum, sehingga datang kepada mereka sya'atan, waktu kematian mereka, baghtatan, secara tiba-tiba. Jadi sampai akhir hayatnya, sampai putus umurnya, masih saja meragukan tentang Al-Quranul Karim bagi orang-orang kufur, orang yang ingkar. Makanya alhamdulillah kita ditakdirkan sebagai orang yang memeluk agama Islam. Awatiyahum, atau nanti akan datang kepada mereka adabu yaumin aqim, siksaan pada hari kiamat nanti, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keimanan kita, menjaga keyakinan kita ila yaumil akhir. Maka Allah wanti-wanti, pesen kepada kita orang yang beriman, janganlah kalian wafat atau mati kecuali wafat dalam keadaan memeluk agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya takwa. Janganlah kalian wafat atau mati kecuali mati dalam keadaan memeluk agama Islam. Al-mulku yawma idil lillahi yahkumu bainahum falladzina amanu wa amilus salihati fi jannatin na'im. Al-mulku, penguasa, raja pada hari itu, yauma idilillah, kekuasaan pada hari itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari kiamat Allah yang akan mengawasi, akan merajai, akan memimpin pada saat itu, ya Allah. Yaqumu bainahum, Allah yang memberikan keputusan di antara mereka. Falladzina amanu, maka bagi orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang yang selalu mengerjakan kebaikan, fi jannatin na'im, akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan, ya. Ada jannatul na'im, jannatul ma'wa, jannatul firdaus, jannatul adn. Surga itu ada 7 tingkatan, di antaranya jannatul na'im, jannatul ma'wa, jannatul firdaus, dan jannah-jannah lainnya. Ini untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, disediakan buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan khawatir
jangan merasa seolah-olah capeknya di dunia tidak sebanding dengan capeknya di akhirat. Makanya ayat yang terdahulu menerangkan bahwa kita sehari bersama Allah Subhanahu wa taala sama saja ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun ya. Seharinya kita baik di surga apalagi di neraka, satu hari seolah-olah 1000 tahun ya. Oleh karena kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina faulaika lahum azabum muhin. Walladzina kafaru, dan bagi orang-orang yang kufur, orang yang ingkar, wa kallabu bi ayatina, yang mendustakan ayat-ayatku, kata Allah Subhanahu wa taala, faulaika lahum azabum muhin, maka yang demikian mereka itulah nanti akan mendapatkan siksa yang sangat menghinakan atau siksa yang sangat hina. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Walladzina hajaru fi sabilillah summa qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Walladzina hajaru, dan bagi orang-orang yang hijrah, yang pindah, yang berusaha fisabilillah, ini jalan Allah Subhanahu wa taala, summa kutilu, kemudian wafat, atau matu, atau mati, liyarzuqannahumullahu rizqan hasana, akan diberikan rezeki yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya ialah surganya Allah. Dalam arti barang siapa yang hijrah, yang berjuang baik dalam peperangan maupun berjuang thalabul ma'isah, demi mencukupi keluarga, atau thalabul ilmi, atau mencari ilmu, summa kutilu, lah kemudian terbunuh apabila perang ya, au matu, atau mati atau wafat, la yarzuqannahum, ini lamnya lam taukid lagi ya, la yarzuqannahumullahu rizqan hasana, akan diberikan rezeki yang baik oleh Allah. Di antaranya kita, mohon maaf, misalnya dari rumah pergi berangkat ke kantor atau ke tempat usaha, tahu-tahu Allah angkat umurnya, itulah termasuk orang yang mendapat termasuk yang mati syahid, itu termasuk yang sedang berjuang di jalan Allah ya. Jadi berhajaru itu hijrah, artinya dari yang buruk ke yang baik ya,
Misalnya kita niat hijrah, yang tadinya nggak mau duduk di majelis taklim, kita niat duduk di majelis taklim, itu termasuk hijrah. Kita hijrah yang tadinya kita jarang sholat berjamaah, niat hijrah pindah ke yang baik, usahakan sholat berjamaah. Itu apabila dalam perjalanan tahu-tahu Allah ambil umurnya, itulah termasuk orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada lain balasannya ialah rezeki yang terbaik, ialah surganya Allah. Wa illallah lahu khairur raziqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rizki yang terbaik atau sebaik-baiknya ya memberikan rizki ya. Jadi kita akan diberi rizki itu berbentuk apa saja, bukan hanya berbentuk uang saja, berbentuk kesehatan kita, ini termasuk rezeki dari Allah. Udah sehat, dikasih duitnya banyak, luar biasa ya. Dikasih sehat, dikasih rezeki banyak, akan tetapi kita ibadah luar biasa. Banyak yang dikasih rezeki banyak, dikasih kesehatan, dikasih panjang umur, kerjaannya malam minggu perginya ke villa ya, karena punya villa ya. Kita juga kalau punya villa pergi kali ke villa ya. Asal perginya yang baik-baik ya. Insya Allah kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yudkhilannahum mudkhalan yarḍawnahu wa illallaha la'alimun halim. La yudkhilannahum akan dimasukkan atau memasukkan mereka mudkhalan yardona, memasukkan atas izin, atas keridhoannya, atas kehendaknya. Yardona ada yang ngerti dari atas ridhonya, atau yang diberikan keridhoan, atau yang diberikan kepastian ya. Insya Allah yang hadir pada pagi hari ini dan juga yang mendengarkan juga akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas ridhonya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innallaha alimun halim. Allah itu maha mengetahui dan juga maha lemah lembut atau bijaksana. Hambanya mempunyai dosa seabrek-abrek, tapi ampunannya lebih banyak lagi ya. Kullu adamu khatta'un, setiap anak Adam pasti punya dosa. Wa khairu khatta'una tawwabun, sebaik-baik orang yang berdosa kita bertaubat ya. Setelah taubat kita jangan lakukan lagi ya. Kita habis nonton jaipongan, habis salaman sama sinden ya, pagi subuh sholat istighfar mohon ampun kepada Allah, nanti malam ada lagi nyawer lagi ya, nyawer lagi. Itu namanya tobat sambel ya, buat hiburan ya, namanya buat hiburan. Lah udah titit ini ya. Bapak hadirin jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan
rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang barokah. Satu ayat lagi mau saya. Iya. Iya. Zalika wa man aqaba bimisli ma uqiba bihi summa bughiya alaihi la yansurannahu Allah. Inna Allah la'afun ghafur. Zalika min aqaba bimislihi, yang demikian Allah Subhanahu wa taala akan membalas bimisli ma uqiba bihi, sesuai seperumpamaan apa yang mereka kerjakan kepada kita, yang mendolimi kita membalasnya seimbang. Summa buya alaihi, kemudian apa yang mereka mendolimi kita namun terus mendolimi lagi, ya, kita lebih baik didolimi daripada mendolimi orang. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala summa bughiya alaihi la yansuranallah, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita yang mungkin ada yang mendolimi kita atau kita didolimi oleh orang, ya. Insyaallah Allah akan menolong kita. Innallaha la'afuwun ghafur, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, dan Maha Ghafur, Maha mengampuni kita. Ya, setelah kita dimaafkan, Allah akan ampuni dosa kita. Ya, insya Allah. Namun secara manusiawi, kadang-kadang apabila didolimi oleh orang, jengkel juga kadang-kadang, ya. Sebab manusia biasa, bukan nabi, bukan malaikat. Kalau baginda Rasul didolimi oleh orang, didoain, bukannya disumpahin. Coba kalau kita, ya, kita mau berangkat ke mushola, tahu-tahu ada yang nimpuk dari belakang, gaplok dari pakai batu, sialan loh, paling gitu, ya. Tapi kalau baginda Rasul tiap hari ketika mau ke masjid diludahin langganan, begitu gak ada yang ludahin, beliau nyari-nyari langganannya. Langganan apa ya Rasul? Yang setiap pagi ngeludahin saya kok nggak ada, kemana ya? Tahu-tahu ada seorang sahabat yang tahu bahwa langganannya baginda Rasul yang suka meludahi sedang sakit. Akhirnya buru-buru baginda Rasul setelah sholat pulang ke rumah, ngomong sama istrinya, menanyakan ada makanan atau tidak, dibawa menjenguk orang yang sakit. Begitu singkat cerita, ketok-ketok pintu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Langganan kamu yang suka diludahin, ya. Begitu masuk langsung memeluk, ya. Ya Allah, ya Muhammad, engkaulah yang paling mulia, yang punya akhlak yang mulia. Maka langsung spontanitas, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa, insyaallah mungkin nanti malam atau besok malam atau sekarang sudah tanggal 21 Rabiul Awal atau Maulid. Mudah-mudahan kita nanti bahwa di mushola kita akan mengadakan peringatan maulidnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan, dan juga para donaturnya mudah-mudahan Allah berikan rezeki supaya bisa
menginfakkan sebagian rezekinya demi terlaksananya peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasul bersabda, barang siapa yang menafkahkan dirhamnya untuk suksesnya peringatan Maulidku sebagaimana ia menginfakkan gunung emas. Luar biasa. Kita infak 100.000 asal ikhlas sama saja nilainya kita menginfakkan gunung emas. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada kita semuanya sehingga kita bisa membantu terlaksananya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Alhamdulillah.